Oke, Pak Universal. Nah, ini counter kita ya, teman-teman. Nah, ini kita kerja mah santai ya, sambil nonton dia. Ini mah bebas. Yang penting kerjaan selesai, teman-teman. Kita kedatangan ini ya, Samsung A52. Jadi, ini dari rekan servis juga ya, yang mana dia nih udah ganti papan cas sama di bagian fleksibel cas ya, tapi tetap nggak mau ngisi kayak gitu. Ini kita coba, nah dia nggak ada respon sama sekali. Katanya udah dicoba papan cas sama fleksibel ya. Jadi temen nih dia baru-baru belajar servis lah. Nah, untuk teman-teman punya kasus sama, itu jangan langsung beli papan cas ya, karena bisa jadi bukan papan cas yang bermasalah. Karena ini kan seri ini papan casnya mahal gitu ya, lumayan mahal teman-teman. Nah ini kita lakukan dulu pengecekan gitu, biar akurat. Ini avometernya kita taruh di 10 ya. Teman-teman cek di sini. Kalau misalnya di bagian, nah ini kanan kiri ya, di bagian konektor, kalau di kanan kiri ini nggak keluar arus berarti konektor masalah. Nah ini keluar arus teman-teman. Tuh ya di 5, sekian. Nah berarti kan konektor ini nggak masalah. Kalau teman-teman tetap paksain ganti, yang nggak ngepek gitu karena rusaknya bukan di bagian konektor. Nah untuk fleksibel, teman-teman cek di bagian fleksibel atas ini ya. Nah ini kanan kiri juga teman-teman. Nah cek kanan kiri. Nah kita cek di sini. Kalau di sini nggak keluar arus, berarti fleksibelnya masalah kayak gitu ya. Nah ini kanan kiri kita cek. Nah ini ada arusnya. Berarti fleksibel nggak masalah. Jadi nggak usah buang-buang uang tes ini tes itu ya. Teman-teman harus punya avometer untuk alat ukur kayak gitu ya. Nah kita kan coba lakukan pengukuran dulu. Ini pengukuran simpel aja. Buat teman-teman sih harusnya punya skema ya. Kalau misalnya nggak punya, lihat di YouTube aja kan ada yang nge-share tuh skema-skema HP gitu. Ketik aja skema jalur cas Samsung A52 misalnya kayak gitu. Nah, ini kita langsung cek aja ya di bagian keluarannya kayak gitu. Nah, ini di bagian kapasitor sini harusnya ada nilainya kayak gitu ya. Ada keluaran arus dari cas. Nah, ini ada teman-teman. Berarti ini nggak putus ya. Nah, untuk di keluarannya lagi ini tuh melalui IC kecil ya. Dan dia lompat langsung ke bagian kapasitor kecil yang ada di samping IC kayak gitu. Nah, di bagian ini ya teman-teman. Nah, ini kalau kita ukur ini kosong. Nah, nggak ada arus. Nah, ya kan? Nah, berarti hal yang harus kita lakukan gitu. Sebetulnya harusnya itu kita melakukan ganti IC ya, IC kecil nih. Cuma berhubung IC ini tuh nggak ada yang jual, apa harus copotan ya kita nggak ada barangnya. Nah, ini kita langsung jumper aja teman-teman. Apakah ini masalah ke depannya bang? Enggak. Ini cuma putus jalur aja pengarahnya. Dan di bagian IC itu yang lainnya masih bekerja. Nah teman-teman nih cek di bagian ini ya takutnya nggak kelihatan. Nah bagian sini harus ada arus ya teman-teman. Nah di kapasitor sini yang kecil nih, yang kecil ini. Nah itu nggak ada ya. Ini kenapa kita ulang? Karena tadi gue perhatiin kayaknya kekecilan nggak kelihatan. Makanya gue kasih tahu gitu ya. Ya teman-teman tuh tahu jangan sampai salah. Nah kapasitor atas ini, nah ini yang bawah yang kecilnya. Atas jumper ke sini. Nah kita coba dulu ya. Kita jumper. Oke. Analisa sebelum melakukan penggantian part itu penting ya teman-teman. Jadi biar kita nggak mau bazir ya, asal beli-beli terus pasang ternyata nggak berhasil kayak gitu. Nah, kita coba lakukan penjemperan dulu ya. Pertama teman-teman siapin ini nih kabel jumper. Bisa pakai kabel apa aja, bekas headset kah itu bisa. Ini yang cairannya namanya flux ya. Cairannya namanya flux. Nanti kita lakukan jumper dari ujung ke ujung gitu. Nah ini kawat jumpernya kita kasih timah dulu ya teman-teman, biar gampang nempel. Langsung kita apa namanya solder aja. Nanti gue kasih tahu hasil soldernya, kan ini terlalu jauh, jadi mungkin kurang jelas kayak gitu. Nanti gue kasih tahu hasil soldernya. Kita potong aja di sini. Nah, nanti hasilnya kayak apa teman-teman bisa lihat ya. Di beberapa kasus ngecas mungkin penyelesaiannya bukan ini ya. Nah ini dia. Jadi di ujung atas nih kapasitor kita jumper ke bagian bawah. Sebentar kita fokusin dulu nih, pecah soalnya gambarnya. Nah bagian atas ini kita jumper di bagian bawah kapasitor yang kecil ya teman-teman. Nah kayak gitu. Coba kita langsung lihat aja hasilnya. Di beberapa kasus nggak bisa ngecas. Nah ini ngecasnya teman-teman.
Di beberapa kasus yang nggak bisa ngecas itu kadang penyakitnya bukan ini ya, teman-teman harus bisa analisa sebenarnya. Itu jauh lebih baik karena nggak asal-asalan kayak gitu ya. Nah, ini udah oke dan kita coba cabut, kita coba colok lagi ya, buat mastiin kalau ini sudah bekerja dengan, baik gitu. Coba kita lihat dulu, buat yang baru-baru belajar sering-sering aja masuk forum, biar lebih canggih dan oke teman-teman. Apakah belajar itu harus masuk, eee, belajar kursus dulu kayak gitu? Kalau punya kemauan sih bisa aja sih nonton dari YouTube dulu, ya kalau misalnya mau bagus banget ya bagusnya memang langsung ikut kursus ya, jadi jelas gitu, apa ilmunya. Nah, ini kita coba lakukan pengukuran, nah yang di IC kecil tadi itu udah ada ya teman-teman, dan udah mantap, kita langsung, bungkus aja. Nah, ini kita lihat ya sampai dia nambah di 5% ya, karena kan ada beberapa kasus katanya malah nggak nambah fake charging. Kalau ini kita pastiin nggak, nah ini menambah ke 5 teman-teman, langsung ya. Nah, langsung aja kita bungkus teman-teman. Mungkin segini aja video gue kali ini, thank you teman-teman.